Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita di acara Renungan Pagi edisi 21 Maret 2022. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Tetap berbuah di masa sulit. Saudara sekalian, setiap petani akan mengharapkan tanamannya bukan hanya tumbuh tapi berbuah. Tanaman apapun yang ditanam pasti mengharapkan hasilnya. Dan kalau itu adalah buah-buahan, kita mengharapkan akan berbuah dengan lebat. Beberapa tahun yang lalu akhirnya kami menebang satu-satunya pohon yang tumbuh di depan rumah kami adalah pohon lengkeng, karena sudah lebih 10 tahun tak berbuah juga. Akhirnya kami memilih untuk menebangnya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Namun setelah 3 tahun, pemilik kebun anggur itu berharap akan mendapatkan buah ara selain buah anggur-anggurnya. Ternyata pohon ara itu masih tetap tak berbuah. Dan ia tak bisa mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Ia sedang tumbuh percuma. Lalu ia meminta ditebang saja kepada pengurus kebun anggurnya. Lalu pengurus anggur itu berkata, "Minta waktu 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, bolehlah ditebang." Saudara-saudara, ada hal yang menarik dalam perumpamaan ini. Mengapa pemilik kebun anggur itu menanam pohon ara di tengah pohon anggur? Apakah salah tempat? Ternyata tidak. Sebab perlu kita ketahui, pohon ara adalah pohon yang luar biasa. Pada hakikatnya pohon ara bisa tumbuh subur di mana saja. Tidak peduli di dataran tinggi atau dataran rendah, di iklim yang sejuk maupun gersang, bukan hanya di tanah yang gembur, di antara bebatuan pun ia masih bisa tumbuh besar dan menghasilkan banyak buah. Bahkan pohon ara yang sehat dapat berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Apakah yang ingin Yesus ajarkan melalui perumpamaan ini? Pertama-tama ia hendak berbicara mengenai kesabaran Tuhan yang luar biasa. Sebagai pemilik umat-umatnya, ia sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan setiap tanamannya atau setiap umat-umatnya. Memang ia sediakan penggarap yang memang dikhususkan untuk merawat setiap tanaman itu, sebab ia ingin sekali mendapatkan bahwa buah-buah yang dihasilkan oleh umat-umatnya berguna baginya. Ia sangat menginginkan setiap miliknya itu menghasilkan buah, dan bukan buah sembarangan, bukan rasa yang sembarangan. Ia merindukan buah yang dihasilkannya adalah buah yang manis, buah yang enak. Dari setiap buah yang ia hasilkan dari kebun itu. Saudara sekalian, namun ketika Tuhan menemukan seorang miliknya tak dapat berbuah, saudara tentu ia kecewa. Sebagaimana yang dilukiskan oleh pemilik kebun anggur itu. "Sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah. Ternyata tidak ada satu buah pun. Lebih baik kalau ia ditebang saja." Saudara perhatikan kekecewaannya ketika ia mendapati
kehidupan umatnya itu tak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, namun Tuhan masih memberikan waktu. Ia memberi kesempatan sampai dapat menghasilkan buah. Saudara, menarik sekali karena penggarap kebun ini mengatakan, biarkanlah aku merawatnya, mencangkul tanahnya dan memberinya pupuk. Mungkin tahun depan ia berbuah. Saudara sekalian, seperti itulah Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Ia masih sedang memproses kita, sebab ia ingin kita menghasilkan buah yang semakin baik dari hari ke hari, bukan buah yang pahit atau bukan buah yang mengecewakan. Bagaikan pohon ara di tengah-tengah pohon anggur, kita pun ditanam di tempat yang mungkin sulit. Namun sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan mau kita berbuah di mana saja Ia menempatkan kita. Dimanapun kita berada, hendaknya kita mempersembahkan buah yang manis kepada Tuhan. Namun seringkali buah itu tidak dapat terlihat dari hidup kita oleh karena terhalang oleh dosa. Maka Ia menghendaki supaya kita, orang-orang yang percaya kepadanya, berpaling dari dosa yang menghalangi buah-buah manis keluar dari hidup kita. Walaupun Allah memberi kesempatan secukupnya kepada setiap orang untuk bertobat, saudara sekalian ingatlah, Ia tidak akan selama-lamanya membiarkan dosa. Saatnya akan datang ketika kasih karunia Allah akan ditarik dari setiap orang yang tidak mau bertobat, dan ia akan dihukum tanpa belas kasihan. Apakah kita sudah berbuah? Jika belum, mari serahkan diri kepada Tuhan untuk diproses dan dibaharui, dibersihkan oleh Roh Kudus-Nya, supaya pada akhirnya kita dapat memberikan buah-buah yang manis dalam hidup kita. Selamat berbuah, saudara sekalian, di masa sulit sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami selalu sadar diri bahwa kami adalah milik Tuhan, kami kepunyaan Tuhan, kami kekasih Tuhan. Dan Tuhan menanam kami di tengah-tengah dunia ini dan menaruh kami di tempat di mana kami berada, sebab Tuhan menghendaki kami berbuah. Dan kami mohon ampun kepada Tuhan karena sampai sekarang kami harus mengaku buah kami belum seberapa. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu semakin membersihkan hidup kami, menolong kami supaya kami dapat bertobat dari semua hal-hal yang menghalangi pertumbuhan iman kami dan menghalangi kami untuk berbuah. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Pakailah hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka berbuah di tengah-tengah dunia ini, supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah hidup mereka, supaya dimanapun mereka berada, sekalipun kami ada di masa-masa yang sulit, bagai pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah pohon anggur, kami tetap menghasilkan buah karena Roh-Mu yang tetap tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan diri dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.